Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanyalah milik Allah Azza wa Jal yang senantiasa mencurahkan kepada kita seluruhnya berbagai macam nikmat demi nikmatnya, berbagai macam rahmat dan karunia-Nya, sehingga di malam hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka kita semuanya sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita lakukan ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mudahkan jalan kita untuk bisa masuk ke dalam surganya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang menempuh sebuah jalan menuju tempat majelis-majelis ilmu, siapa saja yang berjalan ke tempat majelis-majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalannya untuk masuk ke dalam surganya. Ini adalah sebuah berita yang sangat menggembirakan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam hadisnya yang lain, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, beliau mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menghiasi surga itu, menghiasi jalan-jalan untuk masuk ke dalam surga itu dengan berbagai macam kesulitan, kesusahan, ujian dan cobaan. Sangat berat jalan menuju surga itu. Namun dengan aktivitas yang kita lakukan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dengan ringannya kita langkahkan kaki-kaki kita untuk mendatangi majelis-majelis ilmu guna kita bisa memahami agama Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjanjikan jalan menuju surga itu akan dimudahkan untuk orang-orang yang senantiasa mendatangi majelis-majelis ilmu untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah adik-adikku sekalian akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Di mana banyak teman-teman kita di malam hari ini, mereka belumlah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sebagaimana nikmat yang kita rasakan ini, bermajelis ilmu.
yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang lain, orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu itu akan senantiasa didoakan oleh para malaikat, didoakan rahmat untuk mereka, didoakan ampunan untuk mereka. Bahkan seluruh makhluk hidup yang berada di lautan itu, semua jenis ikan dan binatang-binatang yang lain yang ada di lautan, seluruhnya itu mendoakan ampun untuk para penuntut ilmu. Kenapa demikian adik-adikku sekalian? Karena hanya dengan kita meraih ilmu-ilmu agama, hanya dengan kita memiliki ilmu-ilmu agama, maka kita pun bisa menjadi seseorang yang bermanfaat di kalangan manusia yang lain. Adapun orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak memiliki pemahaman agama yang benar, atau mereka sama sekali tidak mengetahui agama Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu hanyalah bisa menjadi sampah-sampah masyarakat saja. Mereka itu hanyalah menjadi manusia-manusia yang tidak memiliki arah tujuan dalam kehidupannya. Mereka itu hanyalah menjadi manusia-manusia yang memperturutkan hawa nafsu hewaniyah. Mereka tidak mengenal yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, dan mereka tidak mengenal apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Mereka hanyalah sampah-sampah masyarakat saja. Oleh karena itu, sangat perlu untuk kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, sangat penting untuk kita memahami agama Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Manusia yang bisa dibedakan dengan binatang. Karena manusia yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala itu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, mereka itu kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah, lebih hina daripada hewan ternak. Bukan saya yang bilang, Allah Subhanahu wa taala yang bilang. Orang-orang yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu agama Allah Subhanahu wa taala, tidak paham perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada hewan ternak. Kerusakan yang dilakukan oleh hewan ternak itu tidaklah lebih besar dibanding kerusakan yang dilakukan oleh manusia yang tidak paham agama. Mungkin kalau hewan ternak yang tidak diternak mungkin hanya bisa merusak setengah kebun atau satu kebun, taruhlah satu kebun milik orang. Hanya satu orang yang dirugikan, walaupun satu kebunnya habis dimakan binatang. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, satu orang yang tidak paham agama itu bisa merusak puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan manusia yang lain. Dia bisa menjadi pengaruh yang sangat besar akan rusaknya manusia-manusia yang lain. Inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala mereka itu seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi, lebih hina lagi daripada hewan ternak. Manusia-manusia yang tidak mengenal agama Allah Subhanahu wa taala, yang hanya bisa memperturutkan hawa nafsu hewaniyahnya saja. Apa yang dia suka itulah yang dia lakukan, tanpa mau melihat apakah Allah melarang perkara itu ataukah Allah Subhanahu wa taala membolehkannya. Maka adik-adikku sekalian, sekali lagi saya sampaikan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, maka Allah Subhanahu wa taala kan selalu menambah dan menambah, terus menambah nikmat itu untuk kita. Namun kapan kita mengingkari nikmat itu, maka wal iyadu billah, Allah Subhanahu wa taala pun akan murka dan mengazab seseorang yang tidak mau bersyukur kepadanya. Dan bersedihlah adik-adikku sekalian, bersedihlah kalau nikmat bermajelis ini, ilmu ini sudah luntur dari kita, sudah lepas dari kita, karena
itu merupakan tanda-tanda dari kebinasaan, tanda-tanda dari kecelakaan. Itu merupakan seseorang itu telah dikuasai oleh syaitan. Kapan dia sudah mau menjauh, menghindar dari majelis ilmu, tidak mau lagi dekat-dekat dengan orang soleh, tidak mau lagi dekat-dekat untuk disampaikan apa wejangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa petuah-petuahnya Nabi, apa nasihatnya Nabi, apa firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sudah mulai menghindar dari ini, maka itu adalah tanda-tanda kebinasaan untuk dia, tanda-tanda kecelakaan untuk dia, tanda-tanda hancurnya imannya. Maka jangan kita menganggap sepele kesyukuran itu. Penting untuk kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala terus menambah, supaya terus menambahnya untuk kita. Dan hidayah itu tidak ada puncaknya, tidak ada habisnya hidayah itu. Kenapa kita senantiasa diwajibkan membaca ihdinas siratal mustaqim setiap salat? Ya Allah, tambahkan, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kita sudah kenal Islam, disuruh lagi minta lagi, sebentar sholat, minta lagi, sebentar sholat, minta lagi. Karena hidayah itu tidak ada puncaknya, tidak ada fullnya. Selalu kita membutuhkannya setiap saat dan setiap waktu. Bahkan Nabi SAW pun senantiasa memintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini adalah doa yang terbesar, doa yang teragung yang diminta di dalam solat-solat kita. Di dalam solat kita, kita tidak meminta berikan saya kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, tetapi Allah perintahkan tunjuki kami jalan yang lurus, karena dengan berjalan di atas jalan yang lurus inilah jalan keselamatan, inilah jalan kebahagiaan, inilah jalan yang mengantarkan kepada kehidupan yang tidak ada lagi sedihnya. Surga Allah Subhanahu wa taala dengan jalan yang lurus itu, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik adik-adikku sekalian, kita mulai memasuki pelajaran kita malam hari ini. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni Fathul Majid, Kitabut Tauhid. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera padanya cincin stempel beliau, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, marilah akan kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian, yaitu janganlah kalian mempersekutukan sesuatu pun dengannya, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Di sini beliau mengatakan, siapa yang ingin melihat wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertera pada cincin stempel beliau, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala. Artinya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah gambaran sesuatu yang betul-betul tetap sudah direkomendasi akan kebenarannya. Tidak ditawar-tawarkan lagi. Maknanya adalah siapa yang ingin melihat wasiat yang seakan-akan ditulis dan tertera padanya cincin stempelnya tanpa diubah, tidak pula diganti, maka bacalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, sampai akhir ayat yang kita bacakan tadi. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian sesuatu yang selama kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Apa itu? Yaitulah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan untuk umatnya. Berarti peninggalan itu adalah wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian,
Nabi, semua nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah meninggalkan warisan yang berupa harta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan berupa dirham atau harta. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebuah warisan kepada umatnya berupa ilmu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku sudah tinggalkan kepada kalian yang dimana apabila kalian pegang teguh apa yang saya tinggalkan ini, selama-lamanya kalian tidak akan pernah sesat. Jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang memegang dengan kuat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan ini, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wariskan ini, maka pastilah dia tidak akan sesat. Tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Apa itu? Itulah kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, tidak akan pernah menjadi baik umat ini sampai dia melakukan perkara apa yang menjadikan baik terhadap umat-umat terdahulu. Sampai dia mengikuti apa yang menjadikan baik umat-umat terdahulu. Sampai dia kembali kepada apa yang menjadikan baik umat-umat terdahulu. Apa yang membuat baik umat-umat terdahulu, itulah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini tidak akan pernah baik sampai mereka kembali kepada dua perkara ini, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia, Ibnu Mas'ud, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru-baru saja telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah dapati banyak orang-orang yang beramal bukan di atas tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan di atas contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun segera mendatangi orang tersebut. Beliau pun marah akan apa yang dilakukan orang itu. Kaum itu berkumpul-kumpul di sebuah masjid. Mereka semuanya memegang sebuah batu-batu kerikil, batu-batu kecil. Kemudian ada salah seorang di antara mereka yang berkata, yang memimpin mereka berkata, pemimpinnya berkata, ya kaum, bertasbih 100 kali. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka semua jamaahnya itu pun bertasbih 100 kali. Mengikuti pemimpinnya. Kemudian setelah itu berkata lagi pemimpinnya, ya kaum, bertakbir 100 kali. Mereka pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai 100 kali. Setelah itu pemimpinnya kembali berkata, bertahmid 100 kali. Maka mereka pun mengikutinya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu mendatangi mereka, lalu berkata kepada mereka, celaka kalian, betapa celakanya kalian wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, lihatlah para sahabat-sahabat Nabi masih banyak yang hidup. Bajunya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum usang, bejananya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pecah. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam belum lama meninggal. Sementara kalian sudah melakukan perkara-perkara yang Nabi tidak tuntunkan. Kalian sudah melakukan ibadah-ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ajarkan, tidak pernah contohkan. Coba lihat adik-adikku sekalian, betapa marahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat perkara-perkara yang dilakukan oleh umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melenceng, yang keluar dari tuntunan. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menuntunkan zikir berjamaah. Walaupun Allah Subhanahu wa taala banyak di dalam ayatnya memerintahkan kita untuk berzikir, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerintahkan kita untuk melakukan zikir berjamaah. Tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya walaupun hanya sepotong. Para sahabat mengingkari perkara ini dengan keras, mereka langsung membantah apa yang mereka lakukan. Apa yang dikatakan oleh kaum itu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mereka berkata, wahai sahabat Nabi, tidak ada yang kami inginkan dari perkara yang kami lakukan ini kecuali kebaikan.
Coba lihat adik-adikku sekalian, alasan mereka bukan di atas wahyu, bukan di atas Al-Quran, dan bukan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi di atas persangkaan mereka, di atas hawa nafsu mereka, di atas pemikiran-pemikiran mereka. Mereka mengatakan, saya menganggap ini adalah kebaikan dan saya berharap kebaikan dari apa yang saya lakukan. Mereka tidak mengatakan, ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kami melakukan ini. Ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kami ikuti. Namun mereka hanya mengatakan, tidak ada yang kami inginkan dari apa yang kami lakukan ini kecuali kebaikan. Apa jawaban sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat mulia ini? Beliau pun berkata, betapa banyak orang yang mengharapkan kebaikan, namun dia tidak mendapatkan kebaikan itu. Kenapa? Karena tidak dia ikuti contoh-contoh dari kebaikan itu. Mereka tidak mencontoh kepada jalan-jalan yang ditempuh oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meraih kebaikan itu. Siapa yang akan memberinya pahala? Sama seperti kalau kita bekerja di suatu perusahaan atau kita bekerja sama orang. Orang itu mengatakan, kamu kerjakan ini, jangan kerja yang lain. Ini saja. Misalnya kita disuruh belanja, disuruh belanja ke toko yang sudah ditentukan. Namun yang kita lakukan, kita mengikuti perintah bukan dari bos kita, atau kita mengerjakan selain yang diperintahkan itu, maka siapa yang akan memberi kita upah? Seperti inilah permisalannya. Siapa yang akan memberi pahala orang-orang yang mengerjakan ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sementara kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang mengerjakan suatu amalan, amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikir adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan yang disyariatkan. Siapa yang melakukannya tanpa dasar contoh dari Nabi, maka itu tertolak dalam hadis yang lain, maka dia telah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya di neraka. Ini yang sering Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap Nabi melakukan khutbah diawali dengan sabdanya yang memperingati umatnya, jangan kalian melakukan perkara baru dalam agama, jangan kalian melakukan amalan yang tidak saya contohkan, karena itu adalah amalan yang sia-sia, amalan yang sesat, dan tempatnya layak untuk ditempatkan di neraka. Ini peringatan yang sangat besar untuk umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan mau dekat-dekat terhadap perbuatan yang seperti itu. Hendaknya apa saja yang kita lakukan, yang kita harapkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, lihat-lihat dulu apakah Nabi mengerjakannya. Pernahkah Nabi mengerjakannya? Atau pernahkah Nabi perintahkan perkara itu? Kalau tidak, tidak usah kerjakan. Untuk apa capek-capek dikerjakan? Bukan pahala yang kita dapat, tetapi dosa yang kita dapatkan. Kalau misalnya tidak ada pahala dan tidak ada dosa, itu masih mending. Kerugiannya hanyalah kerugian capek saja dalam mengerjakannya. Namun bagaimana kalau malah terbalik, malah dosa yang kita dapatkan? Betapa ruginya kita. Kerugian yang berlipat-lipat. Wal'iyadu billah. Jadi ini adik-adikku sekalian ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku telah tinggalkan untuk kalian wahai umatku, yang dimana kalian apabila kalian berpegang di atasnya, kalian pegang kuat-kuat apa yang saya tinggalkan ini, niscaya selama-lamanya kalian tidak akan pernah sesat, tidak akan ada yang bisa menyesatkan kalian. Pegang teguh ini, gigit dengan gigi geraham kalian, pegang kuat-kuat, jangan lepas. Kalian pasti akan selamat. Kalian pasti tidak akan sesat. Jaminan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah mengetahui, disampaikan kepada kita. Kita tidak usah bayar untuk mengetahui ilmunya. Nabi berikan secara gratis jalan keselamatan ini, yaitu pegang kuat-kuat Al-Quran dan sunnahku. Sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini adalah ilmu sebenarnya. Ilmu ini adalah ilmu yang paling berharga nilainya. Karena ini adalah ilmu keselamatan dunia dan akhirat. Coba lihat adik-adikku sekalian. Ini juga dalam hadis ini juga memberi kita pelajaran bahwa kapan ada orang yang menyembunyikan ilmu, ada sesuatu ilmu yang disembunyikan, yang mereka berkata, usiamu belum cukup untuk mempelajari ilmu itu. Ini tanda-tandanya ilmu yang sesat. Kalau dia ilmu yang benar, maka ketahuilah tidak ada ilmu yang benar yang datangnya dari Allah dan Rasulnya yang disembunyikan walaupun anak yang masih baru lahir. Semua ilmu rahasia bagaimanapun, ilmu terhebat bagaimanapun, ilmu terbesar bagaimanapun yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, maka semuanya itu sudah jelas diterangkan, dijelaskan, gratis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada ilmu hebat tapi belum cukup umurmu, ketahuilah itu tanda-tanda ilmu yang sesat. Itu tanda-tanda ilmu yang sesat. Misalnya ilmu kebal, itu biasanya orang kalau mau cari ilmu kebal, ilmu setan, kalau belum cukup umur belum cukup. Jadi itu tanda-tanda ilmu yang sesat kalau seperti itu. Ilmu yang benar, kapan kita memintanya diterangkan, kapan kita memintanya diterangkan, gratis, tidak mengenal usia. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam riwayatnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang bersedia untuk berbaiat kepadaku atas 3 ayat itu, ayat yang tadi. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah, marilah kemari, akan kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian. Sampai selesai dari 3 ayat tersebut, lalu beliau pun bersabda, siapa yang memenuhi baiat dalam 3 ayat itu, maka pahalanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang tidak memenuhi sebagian darinya, lalu Allah Subhanahu wa taala menghukumnya di dunia lantaran itu, maka itu sebagai hukuman baginya. Dan siapa yang ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhirat, maka urusannya terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukumnya. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan, dia pun akan memaafkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Hakim, yang mengatakan sebagian hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa siapa yang berbaiat atas 3 perkara ini, maka jaminan pahalanya itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun siapa yang lalai dari sebahagian 3 perkara ini, maka sisanya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, dia akan diampuni, dan kalau Allah menghendaki, maka dia akan disiksa. Waliyadzubillah. Kemudian penulis berkata, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berwasiat bagi umat kecuali sesuai dengan yang diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan yang terdapat dalam kitabullah yang diturunkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab, kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.
Ayat-ayat ini merupakan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan jelaskan sedikit ayat-ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, yaitu Al-Qur'an. Dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Al-Qur'an itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an itu Allah katakan, saya yang menurunkan kepadamu. Ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu betul-betul petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri yang langsung menurunkannya. Jadi keliru kalau ada orang yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah buatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Al-Qur'an itu sebagaimana sangkaan-sangkaan kaum musyrikin terdahulu yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kisah-kisah dongeng saja, atau cerita-cerita yang didapatkan oleh Muhammad dari orang-orang asing, orang-orang lain. Itu cerita-cerita dongeng saja. Atau ada juga yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah bisikan-bisikan syaitan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperjelas kepada kita bahwa sesungguhnya kami yang menurunkan Alkitab itu, Al-Qur'an itu, Allah yang memberikan. Maka tidak akan mungkin kalian akan tersesat kalau kalian mengikuti Al-Qur'an itu, karena yang menurunkannya adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia, pencipta alam raya ini, pencipta segala sesuatu yang ada. Tidak ada sesuatu pun yang bisa ada kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Bahkan yang tidak ada pun Allah Subhanahu wa taala yang membuatnya tidak ada. Dia yang menurunkan Al-Qur'an ini kepada siapa? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an ini? Yaitu untuk menjelaskan segala sesuatu dan menjadi petunjuk. Jadi Al-Qur'an itulah yang menjelaskan perkara-perkara apa saja yang bisa membuat makhluk, yang bisa membuat manusia itu selamat, dan apa saja yang bisa membuat manusia itu celaka. Selamat dalam urusan dunia dan akhirat, dan terhindar dari kecelakaan dunia dan akhirat. Jadi inilah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, untuk menjelaskan segala sesuatu yang dapat menyelamatkan manusia, dan menjelaskan segala sesuatu yang dapat mencelakakan manusia, dan menjadi petunjuk, pedoman hidup. Tahu apa makna petunjuk? Tahu apa makna petunjuk? Seseorang itu tidak akan bisa sampai ke Mekah. Kita tidak akan bisa sampai ke Mekah kalau kita tidak memiliki peta. Ada yang bisa sampai ke Mekah kalau dia tidak punya petunjuk jalan ke sana. Jangankan ke Mekah, ke Jakarta saja yang dekat-dekat tidak bisa kita ke sana kalau kita tidak punya petunjuk, tidak punya peta yang akan kita jadikan sebagai petunjuk untuk berjalan ke sana. Itulah makna petunjuk, sesuatu yang menunjuki kita jalan dari tujuan yang akan kita capai, tujuan yang ingin kita capai. Apa tujuan hidup yang ingin kita capai, adik-adikku sekalian? Apa tujuan hidup kita yang terbesar yang ingin kita capai? Yaitu agar kita bisa meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa melangkahkan kaki ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah adik-adikku sekalian, kebahagiaan itu, kebahagiaan yang sempurna itu, kebahagiaan yang betul-betul bahagia, yang sempurna dan tidak ada lagi celahnya, adalah ketika seseorang itu melangkahkan kakinya masuk ke dalam gerbang pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Itulah kebahagiaan yang sempurna. Dunia ini tidak ada kesempurnaan dalam kebahagiaan di dunia ini. Bagaimanapun besarnya harta benda yang kita miliki, bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun hebatnya kita di dunia ini, tidak akan kita raih
kebahagiaan yang sempurna di dunia ini. Selalu saja ada kekurangan, selalu saja akan ada kesedihan, dan selalu saja akan ada ketakutan di dunia ini. Jadi inilah petunjuk, inilah makna petunjuk, dan Al-Quran ini Allah turunkan untuk menjadi petunjuk, agar Al-Quran ini menunjuki kita jalan-jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan-jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa lagi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran untuk menjadi petunjuk, kemudian Allah katakan untuk menjadi rahmat. Jadi Al-Quran itu juga adalah rahmat. Untuk siapa? Rahmat untuk seluruh hamba-hambanya yang mau beriman kepadanya. Jadi Al-Quran ini adalah rahmat. Bahkan Al-Quran ini adalah rahmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ke muka bumi ini. Rahmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada Al-Quran, bagaimana jadinya kehidupan ini? Apa jadinya kita kalau tidak ada petunjuk, kalau tidak ada Al-Quran yang menjelaskan bahwa perkara itu halal, perkara itu haram, yang menjelaskan bahwa perzinahan itu haram, yang menjelaskan bahwa pencurian itu haram, yang menjelaskan bahwa perampasan hak-hak manusia yang lain itu adalah terlarang. Apa jadinya kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terjadi adalah manusia makan manusia, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tidak akan ada keadilan yang bisa tegak di muka bumi ini. Tidak akan ada keamanan. Tidak akan ada ketentraman kalau tidak ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa Al-Quran ini. Kemudian selanjutnya Al-Quran ini juga Allah turunkan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepadanya, orang-orang yang mau mengikuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mau mengikuti ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabar gembira untuk mereka. Jadi salah satu fungsi Al-Quran itu adalah sebagai pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka digembirakan dengan berupa pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berupa surga-surga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan ia raih kalau dia bisa istiqomah di atas petunjuk itu sampai dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kabar gembira yang membuat hati-hati orang-orang yang beriman itu senantiasa bergembira, yang membuat hati-hati orang-orang yang beriman itu hilang kesedihan-kesedihannya. Kenapa? Karena digembirakan oleh petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa adik-adikku sekalian? Kenapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, tidak usah kita bercerita dulu tentang Nabi, bagaimana pengorbanannya terhadap agama Allah. Kita bercerita saja tentang sahabat dulu. Kenapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu rela dia celupkan ke dalam kancah kematian, rela dia berikan segala apa yang dia miliki, rela dia korbankan jiwanya untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Apa yang membuat mereka rela? Begitu antusiasnya mereka untuk menginginkan mati syahid di jalan Allah. Itu salah satunya karena ada kabar gembira yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka berupa surga yang akan diraih oleh orang-orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah terdesak dalam perang Uhud, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah dihimpit oleh musuhnya dalam perang Uhud, di mana pada peperangan itu di awalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin mengalami kemenangan. Kaum musyrikin berhasil dipukul mundur. Namun qadarullah,
ada sekitar beberapa puluh sahabat yang mengkhianati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mematuhi perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala hukum mereka dengan ditimpakannya kepada mereka kekalahan. Kaum muslimin kembali dipukul mundur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai saking kacaunya barisan kaum muslimin ketika itu sudah ada yang berteriak. Nabi sudah dikatakan Muhammad telah mati. Muhammad telah mati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mati. Karena kacaunya kondisi ketika itu, sampai-sampai Nabi sudah dikatakan bahwa beliau sudah mati. Yang berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya bisa dihitung dengan hitungan jari. Sisa sedikit sahabat-sahabat yang berjuang mempertahankan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara mereka sudah dikepung oleh kaum musyrikin. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang bisa memukul mundur para musuh-musuh kami, maka jaminannya adalah surga. Segeralah bangkit para sahabat, tidak perlu pikir panjang, tidak perlu tanyakan ini, tanyakan itu, tidak perlu dia berwasiat. Bagaimana istriku, bagaimana anak-anakku, tidak. Segera bangkit para sahabat, satu orang dia terjunkan dirinya dalam keadaan dia yakin penuh bahwa kapan dia masuk ke barisan kaum musyrikin dia akan mati, tercabik-cabik. Apa yang membuat sahabat ini terdorong sampai dia mau mati dengan cara seperti itu, mati dipotong-potong? Tiada yang lain kecuali kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mereka dapatkan, bahwa siapa yang mati di jalan Allah, mati syahid, maka jaminannya adalah surga. Ini yang membuat mereka rela mengorbankan jiwa-jiwa mereka karena adanya kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Al-Quran ini adalah, kata Allah, sebagai kabar gembira bagi mereka yang tulus ikhlas berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah mati satu sahabat, Nabi berkata lagi, siapa yang mau memukul mundur musuh-musuh kami, maka jaminannya adalah surga. Bangkit lagi sahabat yang lain. Bangkit lagi sahabat yang lain. Terus saja bangkit. Dalam peperangan yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menjanjikan surga bagi orang-orang yang syahid di jalannya. Maka salah seorang sahabat pun berdiri dalam keadaan dia sedang mengunyah dan memakan kurma. Setelah mendengarkan kabar gembira dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa siapa yang mati dalam jihad fisabilillah maka jaminannya adalah surga, segera dia buang kurmanya, dia lempar kurmanya. Kemudian dia berkata, bakhim, bakhim. Kenapa dia sampai seperti itu? Sahabat ini kenapa dia buang kurma-kurmanya? Sebab dia mengatakan, sungguh terlalu lama surga itu kalau saya menghabiskan dulu kurma ini. Segera dia sudah sangat rindu dengan janji-janji Allah, dengan kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buang kurbannya, dia celupkan dirinya ke dalam kancah peperangan. Akhirnya beliau pun meraih syahid dan dia pun meraih janji-janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah manfaatnya adik-adikku sekalian, Al-Quran sebagai kabar gembira untuk kita, bahwa kapan kita senantiasa istiqomah di atas petunjuk Allah, di atas Al-Quran, di atas sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sampai kita kembali kepada Allah, maka jaminannya adalah surga Allah. Kabar gembira dari Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita akan meraih surganya, dan surga itu adalah tempat bernikmat-nikmat. Surga itu adalah tempat bersenang-senang. Surga itu bukan tempat yang bercapek-capek. Surga itu bukan tempat bekerja. Surga itu bukan tempat di mana kita baru mau mencari rezeki di sana. Semua yang kita inginkan tersedia di sana. Tidak akan bisa kita bandingkan dengan dunia ini. Sedikit pun kenikmatan di surga tidak akan bisa menyamai dengan kenikmatan dunia. Tidak akan kita lagi dapatkan capek di sana. Tidak usah lagi kerja, adik-adikku. Tidak usah lagi menginginkan untuk menjadi pegawai.
Tidak usah lagi mau menjadi presiden, tidak usah, karena setiap kita akan punya istana kalau di surga. Tiap-tiap orang akan ada istananya. Bukan istana raja kita juga nebeng di situ, bukan. Kita yang punya, kita yang kuasa istana, kita yang punya dayang-dayang. Kita yang punya. Bukan orang lain yang punya, kemudian kita jadi perdana menterinya, kita menjadi sekretarisnya, bukan. Kita yang punya, insya Allah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita seluruhnya di dalam surganya. Surga itu luar biasa, adekku sekalian. Surga itu, kata Nabi SAW, tidak akan bisa dibayangkan oleh, bagaimanapun indahnya kenikmatan itu kita bayangkan. Semua apa yang pernah kita lihat kita bayangkan. Surga di atasnya itu, jauh di atasnya. Kita membayangkan sesuatu yang tidak pernah pun kita rasakan, tidak pernah lihat. Misalnya kita membayangkan istana yang sangat megah dengan bidadari yang betul-betul jelita, ratusan di dalam. Surga dan bidadari Allah Subhanahu wa taala jauh di atas itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu saja jarinya yang turun ke bumi ini, maka itu bisa menerangi seluruh bumi ini. Kalah cahaya matahari. Air ludahnya kalau satu kali meludah jatuh ke lautan, lautan itu menjadi tawar, menjadi manis. Coba bayangkan bidadari. Sementara kalau manusia, seluruh artis pun berkumpul, dia meludah semua, dia keluarkan ludahnya di lautan, apa yang terjadi? Mati jujuku kan. Itu surga, ya. Cari surga. Untuk perempuan-perempuan, oh subhanallah, disediakan laki-laki yang paling gagah, yang kata Nabi ketampanannya seperti Nabi Yusuf. Nabi Yusuf manusia yang paling tampang. 1/2 penduduk bumi ini ketampanannya itu dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. 1/2-nya. Dan 1/2-nya itu dibagi dengan jutaan, ratusan triliunan manusia yang hidup. 1/2-nya Nabi Yusuf yang miliki. Yang sampai-sampai ketampanannya Nabi Yusuf, kalau ada perempuan yang baru melihatnya, dia tidak merasakan tangannya itu diiris-iris. Dia tidak merasakan tangannya itu berdarah-darah. Karena terhipnotis dengan pandangannya. Sampai-sampai perempuan Mesir ketika itu yang melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan, ini bukan manusia, ini adalah malaikat yang nyata. Malaikat yang turun ke bumi. Dan ini nyata. Kisah ini nyata. Manusia yang paling tampang. Dan perempuan yang merupakan penduduk surga akan memiliki pasangan hidup yang seperti ketampanannya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kejar itu. Tidak usah terlalu terpanah dengan artis kocak, tidak mau beribadah kepada Allah, artis-artis kafir, artis-artis yang hanya senang mengumbar-umbar auratnya, tidak usah. Yang seperti itu, orang-orang soleh itu, para pengejar surganya Allah Subhanahu wa taala itu, hatinya senantiasa akan terpaut dengan hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan dia tidak akan merasa suka terhadap perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala benci. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.